Nama saya Risna Rahmawati Yusuf, Kepala Sekolah SD Negeri Gang Aut, Kota Bogor. Judul best practice saya, Kepemimpinan Dedikatif Strategi Konsisten Peer Coaching Kepala Sekolah, mengubah fixed mindset guru dan mengangkat kualitas pembelajaran dari sedang ke baik di SD Negeri Gang Aut, Kota Bogor. Implementasi pembelajaran mendalam di SD Negeri Gang Aut menghadapi tantangan signifikan dari praktik pembelajaran konvensional guru. Data rapot pendidikan tahun 2023 mengonfirmasi kondisi ini, di mana indikator kualitas pembelajaran sekolah masih berada pada level sedang. Skor ini yang dinilai dari metode pembelajaran dan pengelolaan kelas menunjukkan bahwa guru cenderung enggan bereksperimen dengan metode inovatif yang berpusat pada murid. Akar masalah ini adalah kecenderungan fixed mindset guru yang memandang kesulitan dan tuntutan kurikulum baru sebagai batasan, bukan sebagai peluang untuk berefleksi dan berkembang. Sebagai kepala sekolah, saya menyadari bahwa perubahan teknis mengajar tidak akan efektif tanpa perubahan filosofis di tingkat individu. Pola pikir yang stagnan menghambat guru melakukan refleksi mendalam dan beradaptasi dengan kebutuhan murid yang semakin kompleks, sehingga menghambat terciptanya lingkungan pembelajaran mendalam. Oleh karena itu, peran saya sebagai pemimpin harus diintensifkan sebagai change arsitek yang merancang intervensi yang menyentuh keyakinan dasar guru. Inovasi pengelolaan ini dirancang untuk menciptakan pendidik transformatif yang secara internal adalah motivator dan inovatif. Tujuan manajerialnya adalah mentransformasi guru menjadi agen perubahan yang memiliki growth mindset, sehingga secara berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas implementasi pembelajaran mendalam dan mengangkat skor kompetensi guru di rapot pendidikan. Tantangan terbesar yang saya hadapi bukanlah masalah teknis, melainkan hambatan budaya dan keyakinan dasar para guru. Sebagian besar guru masih memiliki fixed mindset, menganggap kemampuan mengajar mereka sudah tetap dan melihat perubahan sebagai ancaman, sehingga berpegangan pada pengajaran konvensional. Resistensi ini juga terlihat dari kurangnya semangat guru untuk mengeksplorasi teknologi digital yang padahal diperlukan untuk mendukung pembelajaran mendalam. Akibatnya, tantangan utama saya sebagai kepala sekolah adalah mengubah keyakinan dasar mereka agar mau menerima bahwa tantangan, termasuk integrasi teknologi, adalah kesempatan untuk bertumbuh. Upaya mengubah keyakinan dasar ini menuntut waktu pendampingan personal di luar jam dinas reguler dan pendekatan non-struktural yang intensif, yang menjadi bukti konkret pencurahan tenaga dan pikiran saya sebagai pemimpin. Pihak yang terlibat dalam tantangan ini adalah seluruh guru SD Negeri Gang Aut. Diperlukan strategi pengelolaan yang dapat memotivasi mereka keluar dari zona nyaman, mengatasi resistensi psikologis, dan memberikan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi murid. Untuk menghadapi tantangan fixed mindset guru dan kurangnya eksplorasi digital, saya menginisiasi inovasi pengelolaan melalui model peer coaching berbasis mindset. Langkah pertama adalah melakukan observasi kelas pada semua guru, sesuai jadwal dalam kurun waktu 1 kali setiap bulan. Setiap guru mendapatkan minimal 1 kali sesi peer coaching dan follow up, diawali dengan teknik coaching pra-observasi, melakukan observasi, dan coaching pasca observasi. Sinta, terima kasih ya untuk menyatakan waktunya. Jadi untuk kegiatan kita nih, kita akan melakukan kegiatan observasi ya. Namun sebelumnya nanti saya juga ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang akan Bu Sinta sampaikan, kemudian strategi apa yang nanti akan Bu Sinta sampaikan kepada peserta didiknya Bu Sinta. Gimana, bersedia ya Bu Sinta ya? Siap, insya Allah siap. Kita berjumpa lagi di hari ini. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya untuk pelajaran matematika, yaitu anak-anak bisa menerima
menentukan faktor persekutuan terbesar menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan kotak sawat, yang kedua menggunakan pohon pangkat dikali 5 pangkat 2. Oke. Kemudian anak-anak dari sini kalian dulu nih angka yang samanya. Ya. Tadi kan yang pohon faktor yang 100 ini kan. Oke, baik, sesuai kesepakatan di awal sebelum kita melakukan observasi, ya kita sudah janjian ya untuk melakukan kegiatan pasca observasi ya. Saya menanggulangi kesulitan dengan memfasilitasi in-house training mengenai pembelajaran mendalam, coding kecerdasan artifisial, dan menyederhanakan pemanfaatan AI sebagai alat bantu yang praktis, sehingga mengubah persepsi mereka bahwa teknologi adalah beban menjadi alat bantu untuk bertumbuh. Sebagai Cheng arsitek, saya pun memfasilitasi guru untuk belajar bersama dan memberikan motivasi secara intensif, terutama kepada guru yang mengalami kesulitan untuk membangun pondasi pengetahuan dan kepercayaan diri mereka. Sumber daya digital kemudian diintegrasikan. Guru didorong untuk mengeksplorasi rumah pendidikan, khususnya ruang murid. Saya pun mendampingi guru menyusun perencanaan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada diferensiasi, tetapi juga mengintegrasikan 8 dimensi profil lulusan agar sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam. Keterlibatan utama dalam proses ini adalah kepala sekolah sebagai coach dan seluruh guru SD Negeri Gang Aut sebagai coachee. Inovasi pengelolaan model peer coaching berbasis mindset terbukti sangat efektif dan menghasilkan kemajuan yang signifikan. Dampak dari aksi ini adalah transformasi nyata pada budaya sekolah. Guru-guru secara kolektif menunjukkan grow mindset yang kuat, berani bereksperimen, dan aktif memanfaatkan sumber daya seperti rumah pendidikan dan AI untuk mengatasi kesulitan. Mereka kini mampu menyusun modul ajar berdiferensiasi dan melaksanakan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Keberhasilan mengangkat kualitas pembelajaran dari sedang ke baik adalah validasi bahwa investasi waktu, pikiran, dan tenaga atau dedikasi melalui peer coaching berbasis mindset berhasil mengubah keyakinan dasar guru, menjadikan mereka pendidik transformatif yang mandiri dan inovatif, dan menghasilkan dampak nyata pada kemajuan pendidikan. Nah, Bu. Alhamdulillah, setelah saya melaksanakan pendekatan peer coaching dengan ibu kepala sekolah, saya merasa lebih mandiri, lebih berani, dan lebih inovatif dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Nah, awalnya saya itu merasa enggan, merasa sulit dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi ini. Tapi, setelah saya melaksanakan sesi pra-observasi dan coaching pasca observasi dengan ibu kepala sekolah, saya merasa ibu kepala sekolah memberikan ruang yang aman bagi saya, sehingga saya dapat merefleksi secara mendalam. Sebelum saya mendapatkan coaching dari ibu kepala sekolah, saya hanya mengajar bahasa Inggris secara konvensional. Tapi setelah sesi coaching dan in-house training coding dan kecerdasan artifisial, saya sekarang bisa mengintegrasikan AI untuk membuat konten pembelajaran diferensiasi yang menarik. Murid-murid jadi lebih antusias dan sangat gembira karena pembelajaran bahasa Inggris yang kami lakukan benar-benar bermakna dan mendalam. Terima kasih Ibu Risna, sukses selalu. Sebagai guru baru dan spesialis komputer, saya merasa tertekan untuk langsung menerapkan teknologi maju. Namun, melalui peer coaching dari ibu kepala sekolah, saya merasa didukung penuh, bukan dihakimi. Dulu, saya selalu melihat kesulitan kurikulum dan teknologi sebagai hambatan pada diri saya. Karena saya tahu kemampuan saya tidaklah stagnan, tapi melalui coaching dari Ibu Risna, saya sadar bahwa hal tersebut adalah peluang untuk saya bertumbuh. Sekarang, saya berani untuk mencoba, bereksperimen, dan bahkan aktif menggunakan serta memanfaatkan AI. Terima kasih Bu Risna.